Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Kamis 24 Februari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah. Bersama saya, Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi pertama datang dari Kabupaten Luwu, di mana beli minyak goreng di Kabupaten Luwu, warga harus memperlihatkan kartu keluarga. Kelangkaan minyak goreng di pasaran menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Warga mengeluhkan sulitnya membeli minyak goreng baik di pasar modern ataupun juga di pasar tradisional. Pihak dinas menerapkan sistem antrian di mana pihak Dinas Perdagangan meminta pengelola toko agar menerapkan sistem antrian. Pembeli juga harus memperlihatkan kartu keluarga. Hal itu dilakukan agar tidak ada yang mendapatkan double. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Khalid Mawardi dari Luwu. Halo, selamat siang rekan Khalid. Halo Kinan. Ya baik, bisa Anda informasikan apakah minyak goreng di Luwu sampai saat ini masih juga langka? Ya, Kinan, seperti daerah-daerah lain di Indonesia, kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Luwu juga sudah berlangsung lama dan sampai saat ini minyak goreng di pasaran masih sulit dijumpai. Bahkan harga minyak goreng di Kabupaten Luwu juga melambung tinggi jauh daripada harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 14.000 per liter. Hal ini membuat pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Luwu melakukan sidak di sejumlah toko ataupun retail modern untuk mengecek apakah ada pedagang atau pemilik toko yang melakukan penimbunan terhadap minyak goreng. Namun dari hasil sidak yang dilakukan selama 2 hari terakhir tidak ditemukan adanya pemilik toko atau pedagang yang menimbun minyak goreng. Memang kata pihak pemerintah daerah melalui hasil sidaknya bahwa distribusi minyak goreng dari pusat memang sangat terbatas sehingga menyebabkan kelangkaan di Kabupaten Luwu. Pemkab sendiri belum bisa berbuat banyak terkait dengan hal ini. Itu Kinan. Ya baik, mengapa harus melampirkan kartu keluarga saat membeli minyak goreng, rekan Khalid? Jadi terbatasnya stok minyak goreng yang ada di pasaran mengakibatkan atau membuat Pemkab Luwu mengeluarkan kebijakan eh, yakni memberlakukan aturan melampirkan kartu keluarga bagi setiap individu atau orang yang ingin membeli minyak goreng di pasaran. Hal tersebut dilakukan agar eh, tidak ada orang yang memonopoli atau membeli minyak goreng secara besar dan mengakibatkan orang lain tidak kebagian sebab saat ini stok minyak goreng di pasaran sangat-sangat terbatas dan permintaan dari masyarakat sangat tinggi. Itu Kinan. Ya baik, untuk itu apa tanggapan warga soal kebijakan ini? Warga sendiri menilai kebijakan ini eh, cukup merepotkan eh, lantaran harus membawa kartu keluarga eh, jika hanya ingin membeli minyak goreng. Namun hal itu terpaksa juga diikuti oleh masyarakat lantaran mereka juga membutuhkan minyak goreng. Namun Kinan, sebagian masyarakat Kabupaten Luwu saat ini juga tengah memproduksi minyak goreng sendiri dari bahan baku kelapa. Hal itu dilakukan
disebabkan karena minyak goreng dari kelapa lebih atau harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak goreng yang ada di pasaran. Apalagi buah kelapa di Kabupaten Luwu masih melimpah sehingga masyarakat memilih untuk membuat minyak goreng sendiri. Itu kira. Ya, baik. Terima kasih rekan Khalid untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya di mana harga minyak goreng tembus 40.000 per liter di Bulukumba seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Bulukumba di mana harga minyak goreng tembus 40.000 per liter di Kabupaten Bulukumba. Kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Sulawesi Selatan, berdampak pada kenaikan harga. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Muntasir Nawir membenarkan hal tersebut. Berdasarkan laporan yang ia terima, harga minyak kelapa dibeli warga seharga 36 sampai dengan Rp40.000 per liternya. Bagaimana informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Firky Arisandi di Bulukumba. Halo, selamat siang rekan Firky. Baik, selamat siang Kinan. Ya baik, bisa Anda informasikan bagaimana dengan stok minyak kelapa di Bulukumba berdasarkan penelusuran Dinas Perdagangan? Baik Kinan, dapat kami laporkan bahwa harga minyak kelapa di Kabupaten Bulukumba kembali mengalami kenaikan dan kenaikannya sangat luar biasa. Dari sebelumnya di harga Rp14.000 sesuai dengan arahan pemerintah, namun sekarang beberapa warga berdasarkan laporan dari Dinas Perdagangan yang diterima itu mencapai antara Rp36.000 sampai dengan Rp40.000. Dan untuk stok minyak kelapa di Kabupaten Bulukumba sendiri, Dinas Perdagangan Bulukumba juga mengakui bahwa terjadi kelangkaan minyak kelapa, sehingga mereka mengaku kewalahan juga dengan hal tersebut, Kinan. Ya baik, apakah betul dengan informasi bahwa warga membeli minyak goreng sampai dengan harga 36 dan 40.000 di Bulukumba? Ya, betul Kinan. Jadi harga tersebut diperoleh dari Dinas Perdagangan
Kabupaten Bulukumba sendiri, dan itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Jadi sebelumnya harga yang 14.000 itu tembus hingga Rp40.000 karena stok minyak sangat kurang dan pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, Kinan. Karena itu diakibatkan memang minimnya stok yang datang ke Kabupaten Bulukumba. Ya, lantas apa yang akan dilakukan oleh dinas terkait mengenai hal ini, rekan Firki? Baik, Kinan, jadi untuk saat ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan hanya melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi, karena untuk minyak kelapa ini itu datangnya dari distributor yang dari pusat, distributor minyak. Dan upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi saat ini adalah mendatangi gudang-gudang distributor dan kemudian menelusuri bagaimana distributor minyak ini ke agen dan agen ke pengecer, dan apakah tersalurkan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Demikian, Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Firki Arisandi atas informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kadis Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Ada Bapak Muntasir Nawir. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana terkait dengan kelangkaan minyak kelapa di Bulukumba ini, Pak Kadis? Jadi untuk kelangkaan minyak kelapa ini kami sudah mengkoordinasikan ke provinsi, karena kita ketahui bahwa minyak ini memang didistribusikan dari pusat, dari distribusi perusahaan-perusahaan yang memproduksi minyak. Sehingga untuk kelangkaan memang ini kita juga di kabupaten terus terang untuk saat ini agak kewalahan karena ada kelangkaan minyak. Yang ada sekarang ini minyak itu pun harganya sangat tinggi kembali, ya, karena distribusi dari perusahaan-perusahaan minyak yang belum sampai ke daerah Bulukumba. Tapi kami sudah koordinasikan ke Dinas Perdagangan Provinsi. Bagaimana bentuk koordinasinya, Bang? Ya, jadi kami melalui via grup dulu, dan kami tetap bersurat secara resmi bahwa kondisi minyak yang beredar di Kabupaten Bulukumba memang untuk saat sekarang ini agak langka lagi. Untuk upaya antisipasi sendiri, Pang, tidak ada dilakukan mungkin ke kami membuat menelusuri. Sekarang kami sudah bukan menyidak lagi, tapi akan menelusuri dari gudang-gudang distributor ke agen-agen, ke pengecer. Apakah minyak itu memang tersalurkan dan apakah memang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk harga minyak sekarang sesuai dengan instruksi kemarin itu 14.000, tapi dengan adanya adanya kelangkaan yang minyak yang beredar di Kabupaten Bulukumba ini, dia melonjak lagi harganya dan bervariasi. Makanya kami berencana bukan lagi ke distributor, ke agen, tapi kita cuma main ke pengecer-pengecer yang sudah didistribusikan dari agen-agen. Berapa harganya terakhir dari sidak? Itu tadi saya katakan dia bervariasi. Dari informasi ini kami belum sidak, tapi kami sudah mendapat informasi dari beberapa informasi dari masyarakat. Itu ada sekitar 30 lebih, 40 lebih yang berapa liter itu. Makanya kami akan mengambil langkah-langkah. Ya, seperti tadi saya katakan, kita akan bersurat, kita berkoordinasi ke provinsi, dan kami dengan bersama tim menelusuri ke distributor dan gudang-gudang. Ya, itu tadi hasil wawancara bersama dengan Kadis Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Ada Bapak Muntasir Nawir, dan terima kasih rekan Firki Arisandi untuk laporan Anda langsung dari Bulukumba, dan selamat bertugas kembali.
Ya, baik Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya di mana korban hanyut di Sungai Salekoa, Jeneponto ditemukan di pinggir laut. Seusai jeda berikut. Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kina Naulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Jeneponto di mana korban hanyut di Sungai Salekoa, Jeneponto ditemukan di pinggir laut. Korban terseret arus banjir pada tanggal 20 Februari lalu sudah ditemukan, tepatnya pada Rabu 23 Februari 2022 pagi. Diketahui korban bernama Riki, usia 19 tahun. Riki merupakan warga desa Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ia nekat menerobos banjir di aliran sungai Salekoa yang cukup keras. Saat itu pula Riki dikabarkan menghilang terbawa air ke sungai hingga akhirnya ditemukan di pinggir laut. Kemudian tim SAR dan warga sekitar mengevakuasi korban ke rumah duka dan dilakukan pemakaman. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rakib dari Jeneponto. Halo, selamat siang rekan Rakib. Ya, baik rekan Rakib. Bisa Anda informasikan bagaimana dengan kejadian awal hingga korban terbawa arus banjir di Sungai Salekoa? Ya, baik. Bagaimana dengan Rakib? Bisa Anda informasikan bagaimana kejadian awal hingga korban terbawa arus banjir di Sungai Salekoa? Ya, terima kasih Pinang di studio bahwa pada saat korban sebelum hanyut terbawa arus di Sungai Salekoa, korban tersebut yang bernama Riki ini sempat dilerai atau dilarang oleh warga setempat untuk tidak melewati jembatan yang sedang dipenuhi air arus. Izin Pak untuk kronologi Salekoa. penemuan mayat. Terus pada saat korban dilarang, korban tetap tidak menghiraukan perkataan warga dan korban menerobos banjir sehingga korban tersebut
hilang dan terbawa arus bersama dengan motornya. Seperti itu, Kinang. Kinan. Ya, baik, bisa Anda jelaskan siapa saja yang terlibat dalam pencarian korban yang terseret arus saat dikabarkan hilang? Ya, pada saat itu pada tanggal 20 Februari kemarin itu korban dikabarkan hilang, terus pada hari itu juga langsung dicari oleh warga setempat dan keluarga korban. Tetapi pada hari itu tim Basarnas belum mendapatkan informasi. Nah, sehari kemudian tim Basarnas dan BPBD Jeneponto itu mendapatkan informasi dari keluarga korban dan warga setempat, sehingga Basarnas dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, serta tim yang lain seperti BPBD, warga dan keluarga korban itu ikut membantu mencari korban di sepanjang aliran air sungai Salekoa. Nah, tim tersebut sempat mencari korban dari di mana titik awal pertama korban menghilang terbawa arus sampai ke pinggir laut. Tetapi pada saat itu tim tidak menemukan, pada hari kedua tim tidak menemukan korban baik itu di dasar sungai maupun di pinggir laut, sehingga tim dan warga setempat berhenti beristirahat untuk mencari korban dan tim melanjutkan pencarian esok hari. Seperti itu, Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Rakib. Selanjutnya bisa Anda informasikan juga berapa hari dilakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan? Ya, korban ditemukan setelah dikabarkan menghilang selama 3 hari. Di hari pertama korban itu dicari oleh warga setempat dan keluarga, tetapi tidak ditemukan. Terus di hari kedua warga setempat dan tim Basarnas dari beberapa kabupaten yang ada di kabupaten tetangga Jeneponto itu juga mencari, tetapi tidak menemukan hasil. Kemudian pada saat hari Rabu kemarin itu pagi, tim dan warga setempat tetap melakukan juga pencarian, tetapi yang menemukan korban tersebut di pinggir laut adalah seorang nelayan yang pada saat itu sedang mencari ikan di laut. Nah, nelayan tersebut itu sempat melihat korban berada di pesisir pantai yang ada di laut Kecamatan Bangkala. Kemudian setelah melihat korban, kemudian menghubungi tim Basarnas dan keluarga korban serta kepala kecamatan setempat untuk kemudian mengambil dan mengevakuasi korban ke rumah duka dan melakukan pemakaman di rumah duka. Seperti itu, Kinan. Baik, terima kasih rekan Rakib. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil wawancara yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Dantim Basarnas. Ada Bapak Hamka. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, korban atas nama Riki ditemukan oleh warga Batu Leleng dan diinformasikan ke tim pencari, tim SAR gabungan. Jadi kita sama-sama menuju ke lokasi penemuan yang sekitar 19 km dari lokasi kejadian. Dan sampai di lokasi penemuan, kita sesama warga bersama mengevakuasi korban saudara Riki ke rumah duka bersama warga dan tim SAR gabungan, termasuk Pak Camat sendiri yang turun langsung lapangan. Unsur SAR yang terlibat, Pak? Baik, untuk unsur SAR yang terlibat yaitu Basarnas, BPBD Bantaeng, BPBD Jeneponto, TNI Polri, Tagana, dan SAR Bulukumba, SAR UNM, dan keluarga dan masyarakat setempat. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Dantim Basarnas. Ada Bapak Hamka, dan terima kasih rekan Rakib yang melaporkan langsung dari Jeneponto untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali.
Ya, baik, Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.